berpuasa, ada pintunya orang yang rajin bersedekah. Tapi khusus penghafal Al-Quran, semua pintu-pintu surga memperebutkan dia untuk dilewati masuk. Makanya dalam hadis dikatakan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil para penghafal Quran, ahlullah di dunia, keluarganya Allah, ya ibadi udhulul jannata, hai hambaku, masuklah ke dalam surgaku dari pintu mana saya engkau harapkan. Tapi pada saat dia akan melangkah masuk, dia menoleh ke kanan ke kiri, ayah dan ibunya tidak di sampingnya. Maka berkatalah anak itu kepada Al-Quran, wahai Al-Quran, kemana, di mana ayahku, di mana ibuku? Maka dicari, ternyata dia masih ada di tempat hisab, masih dihitung dia. Anak itu Pak tidak diantri, dia tidak dihisab, dia tidak dimisan, di atas sirat seperti kira. Bayangkan kalau orang masuk surga, pintu khusus orang salat tidak boleh masuk di pintu puasa. Tapi penghafal Al-Quran, semua pintu-pintu surga memperebutkannya, dan semua malaikat-malaikat Allah antri menjemput dia. Maka Al-Quran itu minta izin kepada Allah, ya Rabb, berikan aku kuasa. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi pembela. Al-Quran akan datang mendampingi anak ini di hari kemudian, untuk mencari di mana ibunya saat itu, untuk mencari di mana ayahnya saat itu. Ternyata setelah dia cari, dia dapati ayah ibunya masih dihisab. Maka saat itu anak minta kepada Allah, ya Allah, saya tidak akan masuk surgamu kecuali kalau saya gandeng ayah dan ibuku bersama mereka. Ayah ibuku telah mengorbankan segala-galanya agar supaya saya menjadi penghafal Al-Quran. Ayah ibuku di dunia telah menahan rindunya bertahun-tahun hanya karena ingin mendekatkan aku dengan Al-Quranmu. Saya tidak bakalan masuk surga, ya Allah, kecuali kalau ayah dan ibuku bersama aku masuk surga. Maka dipanggil anak itu menghadap kepada Allah. Dibedakan dengan anak-anak hamba Allah yang tidak hafal Quran. Kemudian di atas kepalanya anak itu akan dipasangi mahkota. Siapa yang meminta Al-Quran? Al-Quran yang kita anggap biasa di rumah Bapak Ibu. Al-Quran yang jarang kita pegang di rumah dibanding HP-HP kita, itu yang akan datang berdiri di hadapan Allah ketika harta tidak ada gunanya, ketika keluarga tidak bisa membela kita karena membela saja dirinya tidak sanggup. Al-Quran tiba-tiba datang. Ya Allah, muliakan anak ini. Fayul bisutajul karamah, maka dipasangilah anak itu mahkota di atas kepalanya bagaikan raja-raja kecil. Kemudian dipakaikan jubah, pakaian lebih mahal dibanding dunia dan seluruh isinya. Kemudian dipakaikan tangannya gelang-gelang. Dan tidak sampai di situ, Al-Quran juga berkata kepada Allah, ya Allah, pakaikan juga mahkota kepada kedua orang tuanya, agar bisa dibedakan mana yang membela Al-Quranmu di dunia saya dibanding mereka tidak pernah membela kami. Saya doakan semua yang hadir, semoga ada anak tak nanti bisa membela kita di hari kemudian. Amin. Amin. Dan ternyata di hadis lain 10 keluarganya dia akan bela masuk surga. Ayah ibunya, istrinya kalau sudah menikah baru meninggal, anaknya, mertuanya. Berbahagialah mertua-mertua yang ketika menikahkan putrinya yang dia utamakan penghafal Al-Quran. Tapi apa? Dan ini kulit bayarin lan cicilan pun Al-Quran di cerita. Lihat itu yang di TV, di YouTube, di mana saja, mereka pecinta Al-Quran, tapi Allah kasih keringanan hidup. Itu baru di dunia, lebih-lebih nanti di hari kemudian. Makanya kalau mau kita jadi penghafal anak kita, mau semua kita. Ya. Tapi kan sampai sekarang masih ada yang belum punya tanda-tanda. Ada satu video doa dan cara mencuci beras. Nonton kita.
Bagaimana apa doanya pada saat beras dicuci dan bagaimana caranya beras itu dicuci supaya melembutkan hati-hati anak-anak yang memakannya. Rata-rata ibu-ibu kamu nina pertama kurang ikhlas atau sibuk di grup kah sambil habis sabirasa atau ditulis HP dong nampali mana kerak. Jangan dikasih begini beras dan ngalai ulungnya. Tapi ini cara nak untuk diputar injo anak di like mami videonya. Kalau mau di subscribe supaya barakai. Itu satu. Yang kedua ada lagi satu video. Ini berlaku umum pada namanya anak-anak. Mulai di kandungan 0 sampai 2 tahun yang sering melihat-lihat di rumahnya, yang sering ada lain-lain di tubuhnya. Cari video yang kedua. Apa itu? Ayat ruqyah tingkat tinggi. Putarkan baita setiap mau tidur minimal 1 kali. Makanya siapkan data. Subscribe, like. Ada lagi yang ketiga. Karena kenapa anak-anak biasa di rumah itu susah tinggal di rumah, tidak betah di rumah. Boleh jadi ada sesuatu di rumah. Maka untuk mendeteksi ada makhluk-makhluk gaib yang tidak mau melihat di rumah itu bahagia dunia sampai akhirat, ada juga videonya. 8 tanda-tanda rumah dihuni makhluk gaib atau jin parakam popo. Kemudian supaya rumah kita itu ada, meskipun tidak ada kipas, meskipun tidak ada AC, bahkan orang saja kalau datang itu senang perasaannya. Ada juga videonya. Ini video terakhir. 11 amalan. 11 amalan untuk membentengi diri dan membentengi rumah dari pengaruh tidak baik. Arifudin Dahami. Subscribe, like. Semoga jadi habis. Tadi saya bahas ini mulai dari air matanya. Saya bersyukur Pak karena ajamata saya dimulakan Allah. Jadi keluarga bersedih biasa. Tapi di satu sisi kita bersyukur kepada Allah, kita bangga karena satu huruf yang dia baca itu mengalir 10 pahala di neneknya. Nyaman papuna anak kaya. Lo itu tua kodong bohe ero anakna alam beri pesantren amakna setia. Jangan makin nabi pesantren palu kubayangkan lah kecil nyawa aku. Ada lagi orang tua mau sekali anaknya masuk di pondok orang tuanya satu keluarga tapi anaknya setupu bembek. Doa dan cara mencuci beras kuntintina. Kalau sudah dilakukan itu ternyata masih keras kepala ini anak. Putarkan ayat-ayat ruqyah setiap mau tidur. Bahkan setiap subuh kalau mau dibangunkan anak tak bawa itu HP tak. Ayo bidadariku, ayo ratuku, bangun nak, sudah pukul 5. Begitu. Injo toto ya apa kan yang cangkang anak. Gak mau balas aku. Tidak boleh orang tua itu mengeluarkan kata-kata kotor karena akan tersimpan di memorinya anak. Ayo sayangku, bidadariku kalau perempuan, ratuku, anak hebatku, kukar-kukar minyo, sampai yang aja. Minjomnya kepala ilah apa, dia kembang, sambil pusing dulu. Masalah sementara memasak, jangan. Itu caranya mendidik anak-anak seperti ini dan berikan sekolah yang terbaik. Agama tasyan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa perlu dipersiapkan anak seperti ini? Kan ada hadisnya. Apabila anak cucu Adam meninggal putus semua amalnya kecuali 3. 1 sedekahun jariyah, 2 ilmu yuntafa'u bihi, 3 waladun salihun, anak yang suka membaca Quran. Sudah dihafal itu Al-Mulk nak? Subhanallah, amazing. Sudah berapa dihafal? Oh my God. Mau 3 juz. Kalau di sini tuh hafal semua juz-juz dari pansel. Juz Al-Fuqat di situ.
banyak ketawa kalau bilang orang-orang di sini tuh yang hadir itu. Mereka ini rata-rata hafal nama-nama juz di sana dan tempatnya. Ini ternyata kelas 5 sudah masuk 3 juz. Allahumma faqihu fiddin wa allihimhu tawil. Ini doa. Ibu kalau ketemu kianat minimal kibawi diciumi. Ini doanya seperti ini anakku. Dipeluk baru bacakan di umumnya Allahumma faqihu kalau laki-laki, Allahumma faqiha kalau perempuan, Allahumma faqihu fiddin wa allimhat ta'wil. Kebetulan nurukan gitu. Nasi lompong lagi karena tak kucing. Jamaah tasya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala.